Bagus Pak, ya mantap. Salam kemenangan iman. Salam 1000 orang misi. Salam kiri kanan saudara, katakan salam 1000 orang misi saudara. Ya. Salam tentara Tuhan di akhir zaman. Salam prajurit yang baik dari Tuhan Yesus Kristus. Salam perjuangan saudara. Baik, puji Tuhan. Nah saudara, saya membawakan firman Tuhan hari ini dengan judul apostasia. Katakan bersama saya, apostasia. Ya, kurang kuat, sekali lagi, apostasia. Iya, apostasia. Nah, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, sebagai pengantarnya, ya ini baru pengantar ya, saya mau ajak kita baca dalam Matius pasal 11. Matius pasal 11. Minta tolong saya Eksa mungkin majukan aja dikit supaya lebih dekat. Ya, Matius pasal 11, ya yang ya ini. Matius pasal 11, kalau bisa di zoom boleh juga. Matius pasal 11 kita baca ayat yang ke 15 sampai 16 sampai 17. Ya. Matius 11 ayat 15 sampai 17. Mari kita baca bersama-sama 1 2 3. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Nah saudara, di pasar itu ada dua kepentingan. Yang satu namanya pedagang, dia bekerja, berusaha ya. Dia menjual sesuatu dan mendapatkan untung untuk usahanya. Yang satu namanya pembeli. Pembeli itu dia ke sana, dia ke pasar untuk membeli kebutuhan yang dibutuhkannya. Di pasar ada proses ekonomi yang terjadi, ada proses jual beli. Haleluya. Nah, pernah nggak saudara lihat anak-anak ramai di pasar? Jarang ya. Paling-paling anak-anak itu datang itu diajak sama orang tuanya, ya untuk bawa tas belanjaan. Siapa di sini dulu waktu kecil pernah diajak orang tuanya ke pasar, lalu bawa tas belanjaan? Kalau zaman saya itu ada, zaman now nih kayaknya enggak ya. Yang ada itu anak-anak diajak ke mall sama papa mamanya ya. Yang pernah diajak ke mall, coba anak-anak, ini mulai banyak ya. Saya ingat dulu waktu saya kecil, saya diajak ke pasar oleh ibu saya, saudara. Tugas saya sederhana, membawa tas belanjaan. Nah, saudara-saudara, tapi di sini dikatakan dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini Tuhan Yesus yang berkata-kata. Mereka seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Memang konteksnya ini yaitu Tuhan Yesus sedang berkata-kata dan sedang menegur orang-orang Farisi. Karena waktu Yohanes Pembaptis datang, dia tidak makan, tidak minum. Mereka berkata, Yohanes Pembaptis ini kerasukan setan, gak makan, gak minum. Makannya belalang, tinggalnya di padang gurun. Begitu. Terus anak manusia datang, Tuhan Yesus datang, ia makan dan minum. Mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Nah, saudara, begitu. Jadi saudara-saudaraku dikasih Tuhan, sungguh-sungguhlah orang-orang Farisi ini sebenarnya ditegur dengan keras oleh Tuhan Yesus. Tapi
Tetapi meskipun ditegur begitu, orang Farisi ini tidak bertobat. Haleluya saudara. Pernah tidak saudara merenungkan, waktu Tuhan Yesus bangkit kan adalah waktu yang tepat untuk mentobatkan orang Farisi, benar apa enggak? Iya kan? Kenapa? Karena kita pikir orang-orang Farisi itu mereka akan melihat Yesus yang bangkit. Tapi coba lanjutkan pemikiran saudara sedikit. Kenapa Tuhan tidak pergi sama mereka? Kenapa Tuhan menunjukkan diri kepada murid-muridnya? Coba pikirkan itu. Karena semua sudah terlambat. Haleluya saudaraku. Bagi orang Farisi ini jadi begini saudara ya. Kenapa Tuhan Yesus tidak rekonsiliasi, berdamai dengan orang Farisi yang sudah menyalibkan dia dan semua penjahat-penjahat, orang-orang jahat itu? Karena Tuhan Yesus ini maha mengampuni. Sementara pun dia dianiaya, mulailah dia difitnahkan yang jahat, mulailah dia dianiaya verbal, aniaya sosial, diludahi, dipukuli, segala macam lah. Tuhan Yesus mengampuni. Tapi orang Farisi tidak pernah bertobat. Makanya tidak ada rekonsiliasi, itu diperlukan dua orang yang bertobat dan mengasihi dan mengampuni. Farisi tidak. Maka Tuhan Yesus tidak pergi kepada mereka. Orang Farisi tidak bertobat. Makanya saudara, di akhir zaman ini, saudara, kita harus belajar sungguh-sungguh dari firman Tuhan dan hanya melakukan firman Tuhan saja. Maka benarlah yang Tuhan Yesus katakan, orang yang membangun hidupnya di atas firman Tuhan, dia seumpama membangun kehidupannya di rumah di atas batu karang. Ada haleluya saudara? Ya. Nah, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, sebelum saya masuk kepada firman Tuhan apostasia pada hari ini yang akan kita dengarkan, saya mau menyampaikan dahulu pengumuman buat semua anak-anak Tuhan dimanapun saudara mendengarkan firman Tuhan ini. Apabila pendeta saudara tidak mengajarkan tentang apostasia, saudara berhak untuk bertanya kepada pendeta saudara. Pak Pendeta, ada nggak tahu siapa itu dari Bali, dia khotbah tentang apostasia, benar nggak khotbahnya? Jangan sampai nanti kita disesatkan sama Pak Gede Karisma itu. Tanyakan sama pendeta saudara. Saudara berhak untuk mengetahui apa firman Tuhan. Kalau pendeta punya urusan pribadi, memang kita nggak berhak untuk campur urusan pribadinya. Tapi kalau firman Tuhan, semua anak Tuhan berhak untuk mengetahui kebenaran firman Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Haleluya. Dan tanggung jawab hamba Tuhan adalah untuk memberitakan firman Tuhan sebagaimana apa yang dikatakan firman Tuhan. Haleluya saudara. Pada hamba-hamba Tuhan yang berseliweran di YouTube, ya, yang di mana-mana lah, yang ada di media sosial. Kalau YouTube saya tidak usah di subscribe, tidak usah di like, tidak penting channel saya. Tetapi berita yang saya bawa ini, saudaraku dikasih Tuhan, saya memberitakan apostasia. Ini bulan Januari tahun 2023. Ayat yang akan kita baca sebentar sama-sama dari 2 Tesalonika 2 ayat 3. Ya, memang mirip-mirip ya. 2023. Ini 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun berada yang mengerti bahasa Indonesia. 2 tahun yang lalu saya berkhotbah tentang Parmakeia. Tak ada juga yang respon ya. Tidak apa-apa sih, memang tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sekarang saya khotbahkan apostasia. Coba semua yang sponsor sini berkata apostasia. 1, 2, 3. Apostasia. Terima kasih saudaraku.
Betul itu dikatakan di Alkitab, ada apostasia dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3. Sebentar kita akan baca. Saudara, kalau hamba-hamba Tuhan tidak mau mengkhotbahkan, tidak mau menanggapi khotbah tentang apostasia, saya langsung atas nama Tuhan Yesus Kristus, saya berkata kepada banyak anak-anak Tuhan di berbagai jemaat di gereja yang namanya apa saja yang ada di Indonesia yang mengerti bahasa Indonesia, soalnya bahasa Inggris saya nggak khotbah dalam bahasa Inggris. Saya berkata kepada semua anak-anak Tuhan, ada apostasia sebelum kedatangan hari Tuhan. Itu berita yang sangat penting. Saudara, anak-anak Tuhan berhak mendengarkannya, karena saudara adalah domba-domba Tuhan Yesus Kristus. Kami ini hanyalah pengerja di dunia ini. Kami tidak memiliki saudara. Saudara ini milik Tuhan Yesus semuanya. Saya juga milik Tuhan Yesus. Haleluya. Tidak boleh ada seorang pun yang menghalangi saudara untuk mengetahui kebenaran firman Tuhan tentang apostasia. Enggak boleh. Itu sebabnya saya bacakan dulu ayat Matius pasal 11 ayat 15 sampai 17 ini, supaya saudara-saudara tahu bahwa bila mana saudara sudah mendengarkan firman Tuhan tentang apostasia lalu saling pandang kiri dan kanan, lalu diam saja, benarlah kata Tuhan Yesus. Lalu kemudian di gereja saudara berusaha untuk mensenyapkan apa itu apostasia. Lalu kemudian setiap pendeta berhak mempunyai visi di gerejanya. Tapi saya berseru dari tempat ini, jangan nanti anak-anak kerajaan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, sementara banyak orang dari timur dan barat duduk bersama-sama Bapak Abraham, Yakub dan Ishak dan Yakub, sementara anak-anak kerajaan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, dan di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Sebelum hari itu terjadi, maka saya berseru, bila di gereja saudara ada sebuah tema yang sepertinya begitu mengasyikkan, saya berseru dari channel yang ada pada saya, ada apostasia di dunia ini sebelum kedatangan Tuhan. Tidak perlu like channel YouTube saya, tidak perlu subscribe, itu tidak penting buat saya. Tapi saya bawa berita pada hari ini, supaya anak-anak Tuhan tahu. Ada haleluya, saudara? Saudara, ya, bila mana saudara nanti diberkati oleh firman Tuhan ini, saudara, sebarkanlah. Kenapa? Supaya jangan saudara menjadi orang-orang yang seperti ini, bertelinga tapi hendaklah ia mendengar kata firman Tuhan. Supaya jangan nanti begini. Tuhan Yesus berkata, ada perumpamaan, seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu tetapi kamu tidak menari, kami menyanyikan kidung duka tapi kamu tidak berkabung. Genaplah tepat firman Tuhan yang berkata, itu namanya ignorance. Ignorance itu kan tidak peduli, ya. Ignorance dalam bahasa Inggrisnya, dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. Mereka, kalau dalam bahasa Indonesianya dikatakan mereka dengan sengaja tidak mau tahu. Sifat sengaja tidak mau tahu itu seperti air bah di dunia ini sekarang. Begitu saudara. Jangan kena, bilang kiri kanan, jangan kena. Iya. Itu begitu saudara. Persis seperti yang ditulis sama Tuhan Yesus ini, ya. Ignorance, tidak peduli, ya. Terserah, yang penting kami banyak, yang khotbah apostasia itu sedikit. Tapi saya tetap berseru. Kenapa? Karena kebenaran itu menyelamatkan. Banyak-banyak tidak menyelamatkan. Bisa banyak-banyak, bisa nanti dicampakkan ke dalam tempat yang gelap dan terdapat kertak gigi. Tapi kebenaran firman Tuhan menyelamatkan orang dari maut. Ya, aminnya pun sedikit di sini. Haleluya, saudara. Maka tadi lagu tadi yang terakhir, ajaib kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku.
dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah selama-lamanya. Ya, amin ya. Nah, tapi sebuah sifat ya, saya pikir itu roh. Karena ada sahabat saya namanya Bapak Pendeta Stanley Tagupia. Minggu lalu Pak Pendeta Edwin yang khotbah di sini. Ya, saya sampaikan sama sahabat-sahabat saya, kalau memang bisa dengan cara pertolongan Tuhan sampai ke Bali, saya mau sharing mimbar ini bersama dengan sahabat-sahabat saya. Salah satu Bapak Pendeta Stanley Tagupia. Dia berkata begini, setiap topik ada rohnya. Setiap topik ada rohnya. Haleluya saudara. Hati-hati pilih topik pembicaraan. Amin saudaraku. Kalau sudah topik pembicaraan, begitu saudara, ada rohnya. Saya sekarang kasih apostasia. Dari tadi saya dengung-dengungkan apostasia, supaya tipu muslihat setan bisa dibongkar, dirobohkan, diruntuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada haleluya saudaraku. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari saya ajak sekarang, ini tahun 2023 tanggal 15 Januari 2023. Mari kita buka 2 Tesalonika 2 ayat 3. Bukan kebetulan ya, walaupun nanti ada yang bilang itu cocok logi, itu pendeta dari Bali. Tidak apa-apa, yang penting diberkati Tuhan, firman Tuhannya benar. 2 Tesalonika 2 jangan sampai terkena tsunami ignorance. Tidak mau tahu, tidak peduli. Yang penting kami banyak. Bukankah di hari-hari terakhir kita harus menjadi 5 gadis bijaksana? Itu kan sedikit saudara. Haleluya saudara. Bukankah di hari-hari terakhir kita harus berjuang masuk dalam golongan remnan? Jadi kalau kita ada di kumpulan yang banyak dan kita dengar ada orang berseru-seru tentang apostasia, maka barang siapa bertelinga hendaklah dia mendengar. Yang setuju katakan haleluya. Dan ingat, jangan setelah itu kita ingat Tuhan Yesus bilang gini, jangan nanti kita macam anak-anak yang di pasar itu, yang mendengar bunyi seruling kamu tidak menari, kami menyanyikan lagu yang sedih kamu tidak meratap. Jangan. Itu namanya ignorance, tidak peduli. Ya, kalau di dalam bahasa Indonesia saya suka juga sih, ya suka juga sih bahwa dipakai begini, para pengejek di akhir zaman itu dia. Itu jangan masuk ke itu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ignorance, orang-orang yang ignorance, ya, jangan kita masuk di bilangan itu. Mari kita baca 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. 1, 2, mulai dari ayat yang pertama. Judulnya juga kita baca 1, 2, 3 ya. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan apa? Terhimpunnya kita dengan Dia. Stop dulu. Berarti kedatangan Tuhan ini erat langsung ya, karena dan berhubungan dengan terhimpunnya kita dengan Dia. Berarti ini pengangkatan, betul saudaraku? Betul saudaraku? Pengangkatan, ini rapture ini. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami apa? Minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Terus janganlah kamu memberi diri disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Terus sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Stop di sini. Murtad ini ganti dengan apostasia. Kita baca satu kalimat
Mulai dari sebab ya, 1, 2, 3. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu apostasia, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Ini judul juga diambil dari, sebenarnya kalau surat-surat perjanjian baru itu tidak pakai judul, surat aja. Satu pasal terus sampai akhir ya. Nah saudaraku, ini durhaka ini sama mirip dengan murtad. Sebenarnya kalau paling tepat kalau ditaruh di judulnya ini di sini adalah apostasia sebelum kedatangan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kitab 2 Tesalonika 2 ini ayat 1 sampai yang ke-12. Ini berbicara tentang kedatangan Tuhan. Terutama dikatakan di sini bahwa di dalam kalimat pertama tadi kita sudah baca ya bersama-sama tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus gitu. Nanti dijelaskan di bawahnya, saudara. Dan terhimpunnya kita dengan Dia dijelaskan ada di bawah ini. Salah satu dalam ayat 789 itu dibilang begini. Pendurhaka itu belum bisa menyatakan diri sebelum ada yang menahannya itu diambil atau disingkirkan dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Yunaninya itu ekmeso genetai. Secara singkat saya beritahu, ekmeso itu diambil dari dalam atau diambil dari tengah-tengah, diambil keluar, begitu ekmeso. Genetai secara singkat itu adalah sama seperti bayi yang dalam perut ibunya nggak kelihatan selama 9 bulan. Lahir, waktu dia lahir, seluruh dunia bisa melihat bayi tersebut kalau mau. Ya, satu RT boleh datang, satu kota dan pasar boleh datang, mau lihat. Tadi nggak kelihatan di dalam perut mamanya, sekarang sudah lahir. Itu genetai, tampil. Bahkan dalam salah satu terjemahannya dikatakan diberi panggung. Saudara, inilah dia mengenai kedatangan Tuhan kita Yesus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Jadi kalau Tuhan datang, itu yang menahan antikristus di dunia ini diambil. Siapakah Dia? Dia adalah the mighty and the blessed Holy Spirit. Roh Kudus yang perkasa dan Roh Kudus yang sangat diberkati. Dialah yang menahan sekarang ini, masih di dunia dalam kita. Haleluya saudara-saudara. Dialah yang menahan. Dan waktu itu nanti dia ekmeso, diambil dari dalam dunia. Dia mengangkat rumahnya, dia mengangkat 5 garis bijaksana. Kan Roh Kudus diam dalam kita. Dia diambil, maka dia mengangkat siapa? Kita. Haleluya saudara. Nah waktu kita diangkat, barulah dia bisa menyatakan diri gitu. Ekmeso genetai, dan itu genetai itu tampil saudara. Tidak ada pesta pernikahan, perjamuan kawin yang sangat dahsyat seperti ini. Bahkan setiap sel dalam tubuh kita gemetar. Orang-orang di dalam neraka melihat Yesus datang. Kan gitu dibilang Tuhan Yesus, yang menombak dia itu melihat. Jadi ini ya, setiap sel di tubuh kita ini waktu Tuhan datang gemetar. Setiap sel. Begitu dahsyatnya kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan dunia mengumumkan. Makanya gak heran ada bencana alam yang besar yang dahsyat. Kenapa? Angin mengumumkan penciptanya datang. Laut bergelora, bumi bergoncang. Haleluya. Langit bergoncang. Kenapa? Yang menciptakan dunia dan semuanya ini datang. Maka tadi lagunya, Dia datang di atas awan. Ada haleluya. Ya. Nah begitu saudara dalam 2 Tesalonika 2 ini. Namun saya mau menerangkan sebelum hari itu tiba. Karena kalau sudah hari itu tiba, begitu tadi yang saya ceritakan, kira-kira lah kita belum tahu.
Tapi ada referensi firman Tuhan. Kenapa Pak goncang? Ya ada ayat-ayatnya semua, nanti lain kali kita bahas. Sekarang saudara, dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 dikatakan bahwa sebelum hari itu tiba akan datang dahulu apostasia. Nah, apakah itu apostasia? Apostasia adalah dari bahasa Yunani. Di mana-mana, walaupun Alkitabnya bahasa Inggris, terjemahan apa saja, kembali kepada akar katanya akan ketemu kata apostasia. Ya, begitu saudara. Haleluya saudara. Jadi, saya kasih sedikit introducing, saya berkasih sedikit pengumuman. Khotbah apostasia ini agak berat, agak sulit dibantah. Ya, ini hanya bisa dibuka hati dan diterima, atau dilawan, atau dianggap sepi, atau seperti tadi anak-anak yang main di pasar itu. Agak sulit, maaf. Sama dengan Wahyu 18 ayat 23 bahwa ada Parmakeia yang menyesatkan semua bangsa. Itu memang agak sulit dibantah memang. Tidak ada yang bisa membantah. Sulit. Ya. Makanya saya sudah menyentil dari awal. Kalau sulit, jangan berlaku seperti anak-anak di pasar ini. Jangan ignorance. Kalau saudara lihat teman-teman saudara ignorance, banyak yang begitu, jangan merasa aman di situ. Itu jalan benar-benar nggak aman. Nggak. Kenapa saya bilang nggak aman? Tuhan Yesus ini berkata begini. Jangan nanti orang datang dari timur, barat, utara, selatan duduk bersama-sama Abraham, Ishak dan Yakub, duduk makan. Namun anak-anak kerajaan, bayangkan ini rajanya siapa? Siapa sih rajanya sebenarnya? Bukankah Tuhan Yesus? Tapi kenapa dia berkata anak-anak dalam kerajaannya? Saudara, karena ini bukan masalah hubungan yang dekat bahwa kita anak orang Kristen, Tuhan Yesus kita anak raja. Aku anak raja. Bukan masalah itu, masalah kebenaran. Haleluya saudara. Sebab bila tidak di dalam kebenaran, maka anak-anak kerajaan itu pun rajaannya yang berkata dicampakkan. Rajanya yang bilang. Jadi kalau saya bilang ini, saya ini hanyalah hamba yang tidak berguna. Saya hanya melakukan tugas saya saja. Haleluya saudara-saudara. Ya, saya bisa melakukan tugas saya saja, saya sudah senangnya minta ampun. Saya nggak peduli dengan banyak oposisi. Tugas saya hanya melakukan apa yang disuruhkan kepada saya. Oposisi di depan saya tidak sekalipun begini mata saya, karena saya tahu saya diutus Tuhan. Saya menyampaikan firman Tuhan. Haleluya saudaraku. Ya. Nah saudara, apostasia ini saudaraku, inilah kata yang diterjemahkan di Alkitab kita sebagai janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu harus datanglah dahulu murtad. Sementara arti daripada apostasia bukan murtad. Agak susah dibantah memang khotbah saya ini. Ya, sama seperti ini saya fokus saja, jangan saya kemana-mana lagi. Apostasia itu artinya meninggalkan. Apostasia itu artinya melepaskan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya lagi, apostasia itu artinya pembelotan. Dalam bahasa Inggris salah satu terjemahannya. Dan juga pengkhianatan. Itu apostasia. Makanya ada sebuah kata di sebelah apostasia, tinggal dirubah sedikit saja, namanya apostasion. Coba bilang bersama saya, apostasion. Nah, tahu nggak arti kata apostasion? Saya sudah bocorkan sih minggu lalu kan. Apostasion artinya surat cerai. Coba sekarang kita hubungkan antara murtad dengan surat cerai, bisa nyambung nggak? Nah, itu jauh sekali, sama seperti
Saudaraku, kita mau bikin teh manis ya. Kita campurkan teh itu terus kita campurkan di sana bukan gula, kita taruh garam. Lari saudaraku. Apostasion adalah surat cerai. Kok Pak Pendeta ngomongin tentang perceraian sih? Benar, karena di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ini berbicara mengenai hari kedatangan Tuhan, dan hari itu adalah hari perjamuan kawin anak domba. Jadi benar-benar firman Tuhan itu presisi. Presisi itu gini, enggak meleset, bila kiri kanan, enggak meleset firman Tuhan. Tapi seperti sahabat saya bilang, Pak Pendeta Edwin minggu lalu, dia bilang begini, ada memang kelebihan setan itu sama manusia. Apa? Umurnya. Umurnya saudaraku ribuan tahun. Dan jadi kita ini kan lahir di abad ke-21 apa ya? Kita lahir saudara abad 20. Umur kita pun sampai 90 tahun masih lebih tua dia. Jadi saudaraku, entah bagaimana, entah kapan, cetakan Alkitab pertama itu kan oleh King James dari Inggris. Entah gimana, kalau saudara percaya boleh cek sendiri itu. Kapan hari pernah saya bawakan ada satu ayat yang tidak ada di dalam Alkitab kita. Hanya saya nggak siapkan sekarang. Kalau nggak salah ya saya 59 atau berapa. Ini saya bilang aja sekarang, ini nggak bisa dibantah juga. Bukti otentik soalnya. Ada yang dikatakan begini, and the yoke shall be destroyed by the anointing. Dan urapan dan gandar itu, kok itu akan dihancurkan oleh urapan. Itu dalam bahasa Inggrisnya, and the yoke shall be destroyed by the anointing. Saya lupa siapkan ya. Saudara cari di Alkitab kita, ayat itu nggak ada. Nggak tahu kenapa bisa nggak ada. Tapi di King James ada. Dan dalam teks aslinya ada. Haleluya saudara. Haleluya. Saya agak sulit dibantah ini saudara yang saya bilang ini. Karena saya bicara apa yang saya pelajari, saya tahu. Nah salah satu lagi begini. Yesaya 59 ya, ayat 19. Dalam kalimat yang terakhir. Itu bunyinya di Alkitab kita begini. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh nafas Tuhan. Dalam King James bunyinya begini, saya sampai hafal. When the enemy shall come like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against it. Lari gak saudara? Lari. Makanya saya bilang agak sulit dibantah. Tapi begitulah. Ini untuk menunjukkan bahwa iblis itu umurnya sudah tua dan waktunya sudah tidak banyak lagi. Dikatakan dalam salah satu ayat, dia bekerja dengan giat karena dia tahu waktunya sudah singkat. Yang ngerti katakan haleluya. Jadi entah bagaimana, beberapa ratus tahun yang lalu, ketika penterjemah menerjemahkan, bisa ada yang sedikit-sedikit meleset. Bukan berarti saya meragukan. Saya sangat diberkati oleh Alkitab kita. Tetapi bila kita menemukan sesuatu, kita mesti gali. Haleluya saudara. Iya dong, kalau enggak bahaya. Kenapa? Pak Edwin berkata minggu lalu toh, dia umurnya udah lama, kita belum lahir, sudah mungkin ada rencananya bahwa suatu hari nanti di hari terakhir kita taruh kata murtad di situ, padahal mereka tidak tahu itu adalah apostasia. Kenapa? Apa yang terjadi sekarang kalau dia berhasil dengan penyesatannya? Maka orang-orang berkata begini, yang namanya pendeta gede karisma dari Bali, tolong stop dulu berkhotbah itu. Bukan akhir zaman Tuhan Yesus datang katanya. Coba lihat, belum ada murtad. Kami baik-baik saja kok semua. Kami yang belum lihat KKR kami Natal kemarin.
Satu stadion penuh bawa lilin. Loh, betul loh. Nggak lihatkah kami KKR hebat sekali, sinode kami besar. Saya sudah nggak pusing lagi sekarang, benar. Saya hanya mau melakukan tugas saya saja di akhir zaman. Dengan saya punya doa, Tuhan, saya doa anak-anakmu yang dengar ini lari padamu. Itu doa saya. Hanya itu yang bisa saya buat, soalnya nggak ada lagi. Haleluya saudara. Ya, yang menebus kita Tuhan Yesus kan, yang berkorban buat kita, itu bagian Dia. Karena apa? Baru saya ngerti kenapa saya suatu hari mendapat penglihatan waktu saya berdoa. Anak istri saya taruh di hotel karena saya harus urus ayah saya. Lalu pagi-paginya saya segera cari mereka ke hotel lagi. Tapi waktu itu karena kami kemalaman, nggak tahan lagi, nggak bisa. Kami sangat lelah, jadi terpaksa kami menginap di hotel di Denpasar. Maksud waktu itu. Pagi-paginya waktu saya berdoa, sekarang baru setelah saya ngerti apostasi ini, baru saya ngerti kenapa waktu saya berdoa, saya melihat Tuhan Yesus. Saya sudah berdoa. Tiba-tiba saya lihat Tuhan Yesus sudah segini, pakai baju merah tua, jubah. Makanya ada dikatakan jubahnya dicelupkan dalam darah. Dia ada di atas begini, dia memandang kepada saya. Saya lihat dia menangis, saudara. Air matanya bercucuran, tapi saya tahu dia menangis bukan karena saya. Saya buka mata saya tidak lihat lagi. Saya tutup mata saya lihat lagi Tuhan Yesus. Dan akhirnya saya melewati waktu doa saya menangis seperti anak kecil. Nah, tidak tahu lah bagaimana lagi, saudara. Saya hanya bisa menangis seperti seorang anak kecil. Saya tidak bisa berhenti juga menangis. Saya tidak bisa juga menghentikan doa saya. Ya itu. Lalu setelah itu ada salah satu jemaat kita, nah Tuhan, itu Pak Febi, sama keluarga Pak Febi itu namanya Alam Roh Buka. Jadi di keluarga mereka dengar suara shofar yang kuat sampai 3 kali. Terus dia cek sama tetangganya, dengar gak kamu? Gak ada yang dengar. Ya memang itu nama alam roh dibuka. Jadi yang dengar cuma kita. Lalu kemudian mulailah misi penyelamatan, yaitu ibu daripada Bapak Febi ini. Ya, bayangkan seorang manula, saudara. Hanya dia saja yang tidak menerima, yaitu tanda binatang di komunitasnya. Dan besoknya harus. Saya berkata kepada Pak Febi, ini bukan waktunya untuk lemah. Ya, dia telepon saya sambil cucuran air mata. Bagaimana Pak Pendeta begini? Bukan waktunya untuk lemah. Untuk waktu-waktu seperti inilah kita sudah menerima firman Tuhan. Untuk saat-saat seperti inilah kita sudah berdoa selama ini. Langsung dia telepon sana sini, dia ada kebetulan Pak Elvin ada yang kesaksiannya, saudaraku. Tiket ke Solo dan Semarang habis penuh. Dia dapat tiket terakhir ke Jogja, harganya hampir separuh, Pak. Iya, harganya itu 1,5 juta ke Solo, ke Semarang. Dia dapat ke Jogja 700, ya 750 atau sekian. Dapat, saudara. Tuhan buka jalan buatnya. Dan hanya tinggal satu, berangkatlah. Dia terus berdoa. Singkat cerita, sampai selesai, ibunya selamat, tidak terkena tanda binatang yang sedang beredar di akhir zaman ini. Haleluya, saudara. Yang sudah diurus dengan baik. Itu membuat saya berpikir, saya banyak merenung, Di suatu sisi saya melihat ada ribuan orang pegang lilin merayakan Natal, tapi dalam hari-hari mereka sebuah karpet merah ditaruh di depan gedung gereja, karpet merah untuk menyambut yang disebut-sebut di media sosial kita di Indonesia sudah terkenal, menyambut juru selamat di waktu-waktu pandemi. Begitu loh. Pak Daud masih ada, coba kamu dirayakan. Dicari lagi Pak Daud, ya, kalau masih ada. Saudara, begitu dulu itu begitu. Nah, orang-orang seperti saya sudah berseru-seru, tapi ya itu tadi sudah ditulis di Alkitab. Seperti anak-anak, siapa sih kamu berseru-seru?
biarin aja dia berseru-seru di situ. Saya sih nggak apa-apa, upah saya tidak hilang. Haleluya saudara, upah saya tidak hilang. Siapa sih dia itu? Biarin aja, nggak apa-apa, upah saya sama Tuhan kok. Saya tetap berseru-seru, memang tugas saya dipanggil begitu. Nggak usah dengarkan dia, nggak masalah. Haleluya saudaraku. Ya, nah dulu tuh begitu. Nah sekarang nih, heran saya juga di awal tahun kok Tuhan kasih tahu saya bingung. Kenapa ya? Demi seorang manula, kok Tuhan repot-repot lo kirim malaikat tiup shofar di depan Tuhan. Tetangganya gak ada yang dengar, mereka aja. Lalu kemudian tahulah kami ternyata ada orang tuanya sudah mau kena tanda binatang, dan dia berangkat dengan iman, dia berangkat. Tuhan sertai dan berikan kemenangan. Ya, haleluya saudara. Saya bilang waktu itu sebelum dia berangkat, Pak Feby ingat itu malaikat tiup shofar. Saya bilang, kalau tidak salah saya bilang begini, ingat, kan saya pernah punya kesaksian saudara. Saya tangkap saya malaikat Tuhan di tangan. Haleluya saudara. Lalu saya bilang, Tuhan sudah janji, itu adalah jaminan penyertaan malaikat Tuhan bagi anak-anak Tuhan di akhir jalan. Kalau saya percaya, tangkap saudara. Amin. Saudara, memang begini sekarang di akhir zaman. Kebenaran itu agak sunyi, tapi tenang saja. Yesus sudah bilang, apa Tuhan Yesus bilang? Kami tiup seruling, kamu nggak nari. Santai saudara, santai bro, bilang gitu, santai bro, santai bro. Dia ketawa saya, keras sekali saudara. Boleh lihat saudara? Iya, kita harus tahu kita ada di dalam kebenaran yang percaya. Katakan haleluya. Haleluya saudara. Begitu di akhir zaman ini. Ya kalau yang di sebelah sana berkata begini, shalom, semuanya bilang shalom. Gitu. Tenang saudara, tenang. Kita tahu apa yang sedang terjadi. Haleluya saudara. Saya renungkan begini, ya. Kok satu orang manula, maaf saudara, umurnya 70 tahun. Ya sudah mantap Pak Feby. Bagus. Nanti kalau ada gangguan. Ya. Nah, saudara, itu manula 70 tahun. Tapi Tuhan kirim malaikatnya. Lalu terjadilah saudara, seandainya ada musiknya, begini musiknya. Dan Saudara tahu lagu apa itu? Mission Impossible. Pak Feby berangkat, Tuhan tolong saya dalam nama Yesus. Saya di sini berdoa, dalam nama Yesus kami hancurkan, dalam nama Yesus halang-halang di jalan patahkan. Amin saudara. Roh tanda binatang kami robohkan dalam nama Yesus. Mission Impossible. Lihat saudara, coba perhatian baik-baik sini. Ini berita-berita nasional, jadi nggak perlu ditutup-tutupi. Memang begini apa adanya. Sekarang saudara googling ya, klik juru selamat di masa pandemi, keluar ini kok. Nah, cuman saya sudah kasih bintang-bintang ya kan. Tapi di sini lihat nih, menanti sang juru selamat. Lihat. Terus apa lagi nih? Menanti sang juru selamat. Jadi maaf ya, hamba-hamba Tuhan gak bisa sembunyi ya. Sudah ditulis loh. Sekarang kenapa? Apa responmu sebagai seorang hamba Tuhan? Bukankah kita sudah diajarkan bahwa tidak boleh ada juru selamat yang lain, hanya ada satu dan hanya satu-satunya. Makanya saya sekarang saya lompati ya, yang disebut sebagai gembala atau hamba Tuhan. Saya sekarang berseru kepada anak-anak Tuhan dimanapun berada, mengerti bahasa Indonesia. Saudara berhak bertanya kepada pendeta saudara. Saya nggak tahu kenapa. Ini juga judulnya 2 Tesalonika 2 ayat 3 2023. Ini yang dikasih Tuhan sama saya. Tahu saudara, saya berdoa banyak apa firman Tuhan. Rupanya ini mesti sampaikan lagi lebih terang pada hari ini. Sudah lihat itu sampai hari ini. Klik saja. Juru selamat di masa pandemi akan keluar itu. Ini kan saya ambilnya juga dari saya, tinggal saya screenshot, lalu saya hias sedikit dengan bintang-bintang. Ya, di situ. Nah, saudara, lalu saudaraku dikasih Tuhan, apostasia itu adalah meninggalkan, melepaskan. Apostasion itu adalah surat cerai. Berarti apostasia adalah apa itu saudara?
sesuatu yang melepaskan, yang memisahkan, sebuah pengkhianatan, sebuah pembelatan, apakah itu sebuah perceraian? Karena apostasi adalah sudah cerai. Betapa seriusnya keadaan ini bagi saudara-saudaraku. Kan begitu. Saudara-saudaraku kan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu ada banyak hamba Tuhan sekarang beredar di YouTube, followernya banyak. Silakan, jangan lupa subscribe dan like. Dengar, channel saya memang sedikit masih, tapi nggak perlu di subscribe, nggak perlu di like. Yang begitu-begitu itu, saudaraku dengar ya. Jangan mau dikelabui dengan khotbah jenis apapun sementara saudara terkena apostasi ada di zaman ini. Bereskan dulu hal ini. Kalau setelah ini saudara beres, saudara mau ikut khotbah yang lain silakan. Tapi sementara saudara sedang ada euforia, ya kan? Apalagi kalau ada hamba Tuhan lagi naik daun di internet. Saya suka dengan ini si A, si ini, si B. Yang satu suka dengan jenis kelamin laki-laki pengkhotbahnya, satu suka yang perempuan, apalah. Tapi saya beritahu ada apostasia yang sedang terjadi di dunia ini sebelum Tuhan Yesus datang. Dengar, apa hubungannya Pak dengan juru selamat ini? Dengar, buka sekarang Yesaya 43 ayat 11. Yesaya 43 ayat 11. Ayo kita baca kuat-kuat sama-sama. 1, 2, 3. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Itu firman Tuhan, gak boleh dibantah, harus ditegakkan, kekal sampai selama-lamanya. Setuju, katakan amin. Lalu jadi ketika muncul ini, nah sekarang izinkan saya kasih ilustrasi. Saya punya istri yang sah, saudara semua tahu Ibu Tika. Lalu kemudian apabila satu hari saya membuka hati saya dan saya menjalin hubungan dengan wanita idaman lain, dengar baik-baik. Lalu ada orang bilang sama saya, Pak Gede sudah bercerai ya? Oh enggak. Pak Gede lagi sendiri ya? Sudah hancur rumah tangganya? Enggak. Saya bilang, iya tuh Pak Gede kan. Nah, saya bilang, enggak, ini istri saya masih punya istri yang sah. Saya tunjukkan istri saya. Ini surat nikah saya. Saya tunjukkan surat nikah saya. Lalu kemudian apa? Tapi kemudian saya menjalin hubungan dengan wanita idaman lain. Sebenarnya sayalah seorang yang sudah melepaskan janji nikah saya yang kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia yang dikatakan hanya maut, kematian yang bisa memisahkan saya dengan istri saya. Saya sudah lepaskan dan saya sudah tinggalkan, dan sudah terjadi sebenarnya saya ini seorang pengkhianat. Saya mengkhianati pernikahan saya dengan istri saya. Kenapa? Karena pada saat bersamaan ada wanita lain di dalam hidup saya. Yang ngerti ilustrasi ini katakan haleluya. Amin saudara. Untung waktu saya cerita ini saudara nggak ada yang senyum-senyum ya kan. Bahaya kalau ada yang senyum-senyum. Haleluya saudaraku. Artinya ketika saudara serius berarti saudara tahu bahwa saudara sedang fokus kepada firman Tuhan. Haleluya. Nih ya, di internet di mana-mana kalau ada anak Tuhan tidak terima tanda binatang tapi ya hidupnya tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, kesana kemari ya, terus kemudian jangan karena mentang-mentang tidak terima tanda binatang lalu kemudian main lirik wanita idaman lain, pria idaman lain. Sebelum terlambat bertobat, jangan pikirkan bahwa terlalu hebat kau sudah tidak terima tanda binatang. Itu belum apa-apa. Sekarang semua orang sedang berusaha untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Haleluya saudara. Nah, itu namanya, walaupun saya masih menikah dengan istri saya, ada surat nikah saya, sebenarnya apostasia sudah terjadi dalam keluarga saya, dalam hubungan pernikahan kami. Saya bukanlah seorang ayah yang baik bagi anak-anak saya bukan seorang pria yang baik, saya bukan seorang suami yang baik, saya seorang pengkhianat. Untung gak ada saudara yang nyanyi pengkhianat cinta, biar agak santai sedikit. Haleluya saudaraku. Haleluya saudaraku. Ya, gitu.
Amin saudara. Ya. Nah, saudara, hubungan kita dengan Tuhan itu ternyata, bilang hubungan kita dengan Tuhan itu ternyata, bilang. Ternyata, haleluya saudara. Ternyata bahwa kita hendak masuk kepada perjamuan kawin anak domba. Dialah mempelai laki-laki Tuhan Yesus Kristus. Dan jemaat yang Yesus berkorban. Bagaimana saya nggak menangis untuk menjelaskan ini, saudara? Bagaimana, saudara? Saya nggak menangis membawakan ini. Kami hamba Tuhan hanya nangis, dia Tuhan Yesus nangis. Dia berkorban, dia loh curahkan darah. Memangnya saya ingin mencari apa? Nah, saya ini hanya mengikut tugas saya saja, dia ingin jalan. Gimana saya tidak menangis, saudara? Tahukah saudara, Tuhan Yesus itu, saudara, ya. Begitulah hubungan kita kepadanya. Maka saya bilang ya, ini ya, yang suka seliweran, pendeta-pendeta ini saya khotbah apostasia. Saya berkhotbah kepada semua anak-anak Tuhan, dari manapun saudara ada di jemaat, dimanapun saja. Saudara berhak mengetahui apa arti apostasia. Haleluya saudaraku. Begitu saudara. Jadi ini adalah perjamuan kawin anak domba. Dan firman Tuhan jelas menerangkan bahwa kita ini sekarang sedang bertunangan dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Begitu. Kita ini bertunangan. Makanya saudara dikatakan, kalau ada berkata gini, gak usah lah itu khotbah pendeta gede dari Bali itu, mana ada murtad. Betul. Karena yang kita tahu murtad itu adalah apa? Murtad itu gini loh, kita gak percaya lagi Yesus, kita sudah menjadi seorang apa? Nah, itu kan gitu kan, kalau yang saudara sepupu kita, ada juga saudara, woi, kamu menjadi seorang, itu yang dikatakan murtad, yang kita tahu apa namanya, definisi murtad. Tidak lagi mengikut Tuhan Yesus, sudah ganti. Begitu dibilang murtad. Memang betul nggak ada murtad, karena yang ditulis bukan murtad di situ, tapi apostasia. Nah kalau apostasia sudah terjadi, kalau apostasia sudah terjadi, sama seperti saya ilustrasi saya tadi dengan istri saya. Enggak kok Pak Gede, kami barusan KKR Natal, enggak Pak Gede, lihat itu di jiwa-jiwa banyak itu diperdamaikan di depan. Kami sewa di kota kami, gedung yang paling besar. Kami KKR, masa Pak Gede gak lihat? Iya memang. Tapi apostasia sudah terjadi dalam gerejamu. Itu sangat berbahaya. Apostasia itu begini. Tadi saya ilustrasi, sekarang begini. Kita memang naikkan lilin Natal, tapi kemudian kita menerima juru selamat yang lain. Enggak, Pak Gede, Pak Pendeta aku bilang itu bukan juru selamat. Saya kasih jelas sekarang. Biasanya saya pernah dites sama soalnya dulu, orang kaya. Dia pikir karena kekayaannya dia bisa beli hamba Tuhan. Saya hamba Tuhan jenis yang gak bisa dibeli. Kalau saya bisa dibeli berarti saya hamba uang. Kalau saya takut sama manusia berarti saya hamba manusia. Haleluya saudara. Jadi kemudian apa yang terjadi? Pak, saya sudah cinta mati dengan pacar saya ini. Saya tahu anaknya sudah 3. Haleluya saudaraku. Saya cinta mati. Saya pasti menikahi dia. Woi, kurang apa lagi saudaraku? Haleluya saudaraku. Dan dia seorang yang kaya raya. Saya pasti menikahi dia. Anaknya sudah. Untungnya saya nggak bilang 5, 3, 5 bisa ya. Saya cinta mati kepadanya. Apakah Pak Pendeta saya berzina?
Kalau ada hamba Tuhan penakut ini atau hamba Tuhan uang bilang, enggak begitu sekali Pak. Saya enggak begitu saudara. Haleluya saudara. Oh. Kenapa? Kita bukan main-main pelayanan, bukan main-main gereja. Kita melayani Tuhan. Yang mau disenangkan bukan siapa-siapa. Tuhan. Bagaimana Pak Pendeta? Apakah saya berzina? Saya langsung, Roh Kudus tolong saya dalam nama Yesus, saya jawab. Setiap hubungan, saya bilang, jangankan hubungan suami istri di luar pernikahan adalah perzinahan. Kagetnya dia dengar saya jawab begitu. Saya masih muda, jauh muda dari sekarang. Walaupun sekarang masih muda juga. Haleluya. Haleluya saudara. Ya. Woi kagetnya. Dari situ air mukanya berubah kepada saya. Ya tak apa-apa. Bilang kiri kanan. Biar jangan saya saja di sini yang ada. Haleluya saudara. Ya, kalau yang mungkin yang di sebelah lebih banyak bilang ada amin, amin. Kalau saya gitu kan. Semua jemaatnya juga ikut-ikut. Oke, ya. Jadi gitu saudaraku. Nah, kok saya cerita ke sana kemarin supaya bahwa kita ini hamba Tuhan gak boleh takut manusia. Nah, jadi apostasia sudah terjadi. Ya, bagaimana itu? Pendeta saya bilang itu bukan juru selamat. Nah, ini dia kenapa saya cerita begitu. Begini, kalau orang dunia bilang begini, itu seperti tadi, saya sudah cinta mati Pak, pasti saya nikahi, belalah dadaku, namanya di sini tertulis katanya. Itulah misalnya kalau saya bilang. Tapi saya bilang apa? Oh itu Tuhan bilang itu berzina, kan begitu, betul enggak? Orang bilang, wah, orang dunia bilang TTM, apa TTM? Teman tapi mesra. Orang kita bilang, hamba Tuhan bilang itu berzina. Dengar, berarti kalau dunia bilang sekian, hamba Tuhan harus bilangnya sekian. Kalau dunia bilang ini juru selamat, lalu kita bilang bukan kok, bukan juru selamat itu. Hello. Dunia bilang begini, kita tegaskan yang benar, betul tidak? Dunia bilang ini juru selamat. Kita seharusnya berkata begini, hati-hati, tidak boleh ada juru selamat yang lain, hanya Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat. Itu hamba Tuhan. Jangan gini, pendeta aku mak bilang dia itu juru selamat. Tunggu dulu Pak, dia pernah ke Israel belum? Kalau belum pernah ke Israel, kalah sama pendetaku, dia pulang balik Israel terus hampir 7 bulan pulang balik. Jadi jangan karena hamba Tuhan itu sering ke Israel, lalu saudara puji-puji dia. Dengarkan hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Nggak perlu subscribe, nggak perlu like. Haleluya saudaraku. Maunya dibalas semua, gitu saudara. Pesan saya cukup tegas kali hari ini. Jadi saudara mesti harus banyak berdoa. Haleluya saudaraku. Nanti jangan saudara ketemu saya di luar bukannya haleluya lagi dan amin. Nah dengar baik-baik. Saya khotbah buat anak-anak Tuhan di mana saja. Ini mau dimasukkan YouTube, makanya saya bilang tadi sama istri saya, tolong dipotong khotbahnya. Mau masukkan YouTube, sebarkan. Kalau saudara anak Tuhan memang dipakai Tuhan di akhir zaman, sebarkan. Kenapa? Karena Tuhan mau supaya banyak anak-anaknya berlari kepadanya. Sekarang ini banyak gembala-gembala mau tahan-tahan, pendeta-pendeta mau tahan. Saya khotbahkan secara umum. Haleluya saudaraku, ya. Ya, saya sudah tidak peduli lagi. Dengar ya, ini saudara. Biasanya kalau orang dunia berkata TTM, kita bilang itu berzina, hati-hati. Kalau dia orang dunia berkata begini, sudahlah, ada yang namanya
bohong putih. Emangnya bohong sama dengan kelinci, saudara, ada warna hitam, ada warna putih. Ini namanya bohong putih. Bukan, saudaraku. Bohongnya tetap bohong. Haleluya, saudaraku. Haleluya, saudaraku. Ya, kita bilang nggak boleh. Nah, begitu sekarang dunia berkata, dunia buat pengumuman, ada juru selamat yang datang. Lalu pendeta bilang, itu bukan. Nah, mana yang keliru ini? Kenapa bisa pelin-pelan? Harusnya hamba Tuhan berkata, hati-hati, juru selamat palsu tidak boleh datang kepada gereja Tuhan, tidak boleh masuk ke dalam anak-anak Tuhan. Kenapa? Kalau itu terjadi, sama seperti kita, saya punya wanita idaman lain, pengkhianatan sudah terjadi, apostasia terjadi dalam rumah tangga saya. Begitu sekarang di gereja, makanya ditulis di sini, sebelum hari itu akan ada pengkhianatan, akan ada yang meninggalkan juru selamat, akan ada yang melepaskan juru selamatnya. Ketika juru selamat lain, ada juru selamat lain yang datang. Dan inilah yang disebut dengan apostasia. Haleluya, saudaraku. Ya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, inilah yang disebut dengan apostasia. Sementara tidak boleh ada wanita idaman lain dalam pernikahan bapak-bapak. Yang bapak-bapak katakan amin. Wah, syukurlah. Bunyi, saudaraku, ya. Bahaya tadi kalau saya dengar senyap itu, waduh. Ibu-ibu nggak boleh ada pria idaman lain yang setuju, katakan amin. Amin. Lebih keras suara ibu-ibu. Wah, bapak-bapak kalah. Nggak boleh. Nggak boleh ada yang lain. Bilang kiri kanan, nggak boleh ada yang lain. Hanya Tuhan Yesus dalam hatiku, bilang. Hanya Tuhan Yesus dalam hidupku. Ada haleluya, saudara? Nah, sekarang dengan baik-baik ya. Jadi sebelum kedatangan Tuhan, ada peristiwa yang besar dicatat di Alkitab, namanya apostasia. Dan saya kasih pengumuman sekarang, peristiwa ini sudah terjadi 2 tahun. 2 tahun, saudara. Sudah. Hari ini masih terjadi. Dan kalau sampai hari ini saudara dengar pendeta saudara nanti, ya, masih kasih taruh karpet merah dan berkata, sebenarnya pendeta saudara sedang mendorong saudara supaya apostasia. Saudara, apa harus saudara lakukan? Saya beritahu, berlarilah kepada gembala agung saudara. Siapa? Tuhan Yesus. Itu yang lain, itu yang mendorong apostasia, itu serigala. Saya bilang aja sekarang, mana ada gembala mau domba-dombanya mati? Mana ada? Yang begitu namanya serigala. Ya, makanya jangan jadi serigala, hamba Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi kalau sudah dengar, mulai dari hari ini sudah dengar khotbah ini masih begitu, larilah kepada Tuhan Yesus, dia gembala agung saudara. Dan lalu kemudian, ya, jalan keluarnya gimana, Pak Pendeta? Kami sudah ngerti, begitu kan? Saya sudah jelaskan ini, sudah sangat jelas. Sekarang jalan keluarnya gimana? Dengar ya, saya kasih tahu sekarang. Ada 3, angkat tangan saudara, katakan ada 3, satu lagi. Yang pertama, sadarlah sesadar-sadarnya, Tuhan Yesus masih menunggu pertobatan saudara-saudara semuanya. Jangan menjadi ignorance. Ya, di awal khotbah sudah saya jelaskan tadi, jangan menjadi seperti anak-anak yang main-main di pasar itu, yang sudah ditiup seruling dia diam saja, dinyanyikan dia tidak menari, dinyanyikan lagu yang sedih dia tidak menangis. Jangan, itu namanya tidak peduli, ignorance. Itulah yang mengejek selama 2 tahun ini, pengejek. Kenapa? Karena ignorance. Tapi jadilah, sadarlah sesadar-sadarnya. Tuhan Yesus menunggu pertobatan anak-anaknya. Waktu tidak banyak lagi. Saudara, setelah ini baru Tuhan datang. Coba perhatikan baik-baik. Karena apa? Pembina keji belum bisa menyatakan dirinya. Belum bisa. Karena masih ada yang menahan. Yang menahan siapa? Roh Kudus.
Nah, setelah Roh Kudus diambil mengangkat kita, anak-anak Tuhan, barulah dia bisa menyatakan diri. Dan peristiwa itulah peristiwa kedatangan Tuhan Yesus. Yang nanti katakan haleluya. Nah, jadi gitu. Makanya apostasia ini, kejadian setelah ini adalah hari kedatangan Tuhan. Kapan Pak Pendeta? Saya juga nggak tahu. Tapi firman Tuhan berkata, waktunya bisa dipersingkat karena orang-orang pilihan. Oleh sebab itu waktu tidak banyak lagi. Di sini saya mengerti kenapa waktu saya berdoa bulan Desember Tuhan berkata kepada saya critical time. Waktu kritis. Jadi kalau ada waktu kritis, manfaatkan sebaik-baiknya karena waktu ini terbatas. Haleluya saudaraku. Manfaatkan sebaik-baiknya saudaraku. Kalau boleh saya katakan begini, selamatkan jiwa saudara. Begitu. Ya. Jangan terlalu pusing dengan komentar orang. Banyak orang itu sudah kena apostasia dan juga sudah kena dengan tsunami daripada ignorance di dunia ini. Jangan ikut-ikutan kena dan jangan dengarkan topik pembicaraan mereka. Karena sahabat saya itu berkata, setiap topik ada rohnya. Jadi kalau kita dengar nanti kita sama dengan dia. Makanya saya melekat sama Tuhan, saudaraku. Saya hanya dengar apa saja kata Tuhan. Banyak kalau saya sudah dapat dari Tuhan, oposisi apapun kepala saya begini, saudara. Tidak pernah saya begini kepala saya kalau bicara firman Tuhan. Haleluya saudaraku. Ya. Nah saudara-saudara, dengar baik-baik ya. Jadi nomor satu, sadarlah sesadar-sadarnya Tuhan Yesus masih ada waktu. Waktu untuk apa Pak Pendeta? Pertobatan, tidak ada lain. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, ya walaupun kita berkata, tapi Pak, saya tumben dengar khotbah apostasia seumur hidup saya. Iya benar, ini di akhir zaman diberitakan. Tapi Pak, tulisannya murtad. Ya itu tulisan murtad itu bukan itu maksudnya di Alkitab. Nah ini omongan saya ini bisa dibantah tapi sulit. Sulit. Karena memang apostasia yang ditulis di situ. Dan pengertian apostasia adalah seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Walaupun saudara, saya punya surat nikah, ya, tetapi kalau ada wanita idaman lain, saya sudah apostasia terjadi di dalam rumah tangga saya. Sedikit lagi itu apostasion. Ngeri kan? Betul tidak saudara? Ya. Nah, begitu juga kita, gereja besar, shalom, shalom, semua. Kan begitu di dalam gereja kan begitu semuanya. Hati-hati, apostasia sudah terjadi, ya. Dan apostasion adalah surat cerai. Ya, jangan sampai nanti begitu di alam roh, badannya kumpul, gedungnya besar, tetapi apostasia sedang terjadi dan sudah terkena kepada apostasia. Makanya inilah keunggulan, satu-satunya keunggulan setan itu dia punya waktu yang tidak waktu kekal, di mana dulu kita belum ada, dia sudah bekerja lewat penyesatannya, entah gimana caranya, kok terjemahannya jadi murtad, padahal apostasia. Haleluya saudara. Nah, bila ini disingkapkan kepada kita, hendak patutlah kita mengucap syukur. Lalu langkah pertama apa? Sadarlah sesadar-sadarnya. Katakan bersama saya, sadarlah sesadar-sadarnya. Ya, bahwa apostasia sudah terjadi. Murtad memang enggak, bahkan mungkin ya, maaf, enggak akan kita lihat murtad ini. Kalau orang khotbahkan dari ayat ini, Pak gede, nanti akan terjadi murtad dulu besar-besaran. Itu tidak akan terjadi. Alkitab kita berkata, yang terjadi apostasia besar-besaran yang terjadi. Haleluya. Dan itu sudah terjadi. Dan bukan baru saja, sudah 2 tahun. Berarti betapa besarnya peristiwa ini. Nah, jadi solusinya gimana? Sadarlah sesadar-sadarnya. Katakan bersama saya sekali lagi, sadarlah sesadar-sadarnya. Oke ya. Lalu selanjutnya nomor 2, kan 3 tadi. Nomor 2 adalah, mari buka Hosea 14 ayat 1 sampai 2. Setelah sadar apa kita buat? Hosea 14 ayat 1 sampai 2.
Oh, sebentar. Apa saya salah ya? Sebentar. Oh, ayat 2 dan 3. Yuk. Hosea 14 ayat 2 dan 3. Mari kita baca bersama-sama. Apa harus kita buat? Nomor 2, 1, 2, 3. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Terus, bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Haleluya. Nah, orang bertobat itu begitu, bukan malah menganggap sepi, ignorance. Oh, biarin aja itu, yang khotbah itu bagian di garis itu. Kita tetap kepada, mari kita bangun kerajaan sorga di bumi ini, penuh dengan apostasia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertobatlah sungguh-sungguh. Jangan pura-pura tidak tahu. Ini maaf ya, bukan saya tidak perlu minta maaf. Jangan pura-pura tidak tahu. Kalau pendeta saudara pura-pura tidak tahu, saudara sudah tahu firman Tuhan sekarang. Saudara berhak bertanya kepada pendeta saudara, tanyakan apa itu apostasia sebelum hari kedatangan Tuhan, Pak Pendeta. Saudara berhak. Keselamatan saudara sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya, saudara. Berhak saudara bertanya. Kalau dia tidak bisa menjelaskan, kalau saudara sudah tahu, saudara lebih tahu dari pendeta saudara. Kalau sudah dengarkan firman Tuhan ini. Dan saudara tahu apa harus segera saudara perbuat. Sadarlah sesadar-sadarnya. Berlarilah kepada Yesus Juru Selamat saudara. Kan ada lagunya, Yesus padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, panjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Bagus sekali lagunya, nanti kita nyanyi. Ya, terima kasih yang ada di Google Meet, boleh dimatikan ya mic-nya ya. Terima kasih. Kan begitu. Pertamanya gimana? Kau Tuhan, begitu. Penolong dalam hidupku. Terus ku percaya hanya kepadamu. Ya, minta tolong saya korek diatur-atur supaya bisa nanti nyala. Coba dibantu. Saudara tahu begitu. Jadi siapa penyelamat kita? Tuhan Yesus. Bukan kalau pendeta saudara gak bisa menjelaskan apa itu apostasia, saudara tahu, saudara bisa lari sama Tuhan Yesus. Saudara bisa datang kepadanya sesadar-sadarnya. Bawalah serta kata-kata penyesalan. Jangan bertobat model ini. Mari kita bertobat ya. Ya Tuhan, Tuhan ya, sorry Tuhan ya, soalnya kemarin itu soalnya gini Tuhan, gini. Itu bukan bertobat namanya saudaraku. Haleluya. Bertobat itu saudara membawa seluruh hidup saudara dan bertobat. Ampuni aku Tuhan, aku gak tahu Tuhan. Pendetaku yang ngasih tahu salah, bilang aja gitu sama Tuhan. Haleluya saudara. Tahu gak saudara, ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Iya, makanya saya gak berani. Hati-hati sekali. Setiap kata-kata saja harus dipertanggungjawabkan, apalagi yang seperti ini. Datang sama Tuhan Yesus, saya gak tahu, ampuni aku Tuhan. Sudah aku pernah dulu dinasihati, aku mengeraskan hati, ampuni aku Tuhan. Bertobat yang benar. Dan mulai hari ini kalau sudah dengar khotbah ini, jangan lagi bilang dia itu dengan sebutan yang sangat istimewa. Kamu sudah terima gitu, jangan. Bilang ini, kamu sudah terima tanda binatang, gitu bilang. Kalau saudara benar-benar bertobat itu namanya tanda binatang. Kalau saudara belum bisa bilang itu tanda binatang, bertobatlah sedemikian rupa saudara. Saya sudah bertobat, saya nggak tahu saya terima tanda binatang kemarin, tapi saya sudah ngerti sekarang apostasia. Ampuni aku Tuhan Yesus, gitu saudara. Itu baru benar. Yang lihat itu bukan saya, Tuhan Yesus. Tapi kalau saudara berkata, saudara masih begini, bagaimana? Kita siap-siap untuk yang ke-8 ya.
Jangan sampai itu terjadi. Kamu sudah siap yang keempat, yang kelima bagaimana? Oh, kuat. Itu tanda binatang. Saya kasih tahu aja sekarang. Tanda binatang itu jelas. Apa ciri khasnya? Tidak bisa jual beli. Selesai itu. Haleluya saudaraku. Itu aja. Dan saya punya videonya sih. Itu salah satu artinya itu juga, ya nanti saja, belum waktunya sekarang saya kasih tahu. Tapi itu adalah tanda binatang. Haleluya saudara. Yang jelas saya tidak menyebutkan sebuah kata itu. Tapi saya bilang, kalau kita bertobat itu adalah tanda binatang. Ampuni aku Tuhan, basuh aku dengan darah-Mu. Saudara, buang diri saudara sama Tuhan. Seperti Daud berkata, lebih baik aku jatuh ke tangan Tuhan, besar kasih setia Tuhan. Ada haleluya saudara? Nah, sering kali ada yang bilang begini, saya dengar di internet banyak, karena saya ini sangat aktif di media sosial, khususnya sejak 2 tahun setengah, hampir 3 tahun ini, khususnya dalam wilayah ini. Ada orang berkata begini, gak bisa lagi menerima pengampunan yang begitu Pak Pendeta Gede. Dengar ya, saya kasih tahu sekarang, urusan pengampunan itu urusan Tuhan. Hello, siapa kita manusia bisa berhak menentukan pengampunan seseorang atau tidak? Tidak ada. Tuhan yang punya itu wilayah, yang berkorban curahkan darahnya Tuhan. Ya Pak Pendeta, tapi kan Pak Pendeta sudah ditulis dalam Wahyu 14, kan gitu alasannya. Saya sudah tahu ini sudah 3 tahun saya di sini, di wilayah ini. Wahyu 14 dikatakan, kan di situ dibilang begini, bagi yang mereka yang tidak bertobat, yang menerima itu tidak bertobat. Tapi dengar baik-baik, di Wahyu 16 udah lewat Wahyu 14, lewat Wahyu 15, Wahyu 16. Waktu mulai saudara cawan-cawan berkat Tuhan dicurahkan. Ayo baca saja Wahyu pasal 16. Jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi saudara. Hanya ini yang bisa saya perbuat buat kita anak-anak Tuhan, dimana gue sudah mengerti bahasa Indonesia. Saudara, teman-teman saya, hamba-hamba Tuhan yang kenal dengan saya, buatmu saya berkorban. Bukan karena saya lebih hebat darimu, enggak saudara. Cuman saya mesti bilang ini sama kita. Enggak ya. Saya nggak bisa nolong saudara-saudara. Ini yang bisa saya buat, dan saya berdoa buat semua saudara. Wahyu pasal 16, coba lihat. Wahyu 16 itu coba lihat ayat 9, saya baca ya. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Kalau memang sudah ada penghukuman dalam Wahyu 14, kenapa mesti harus dicari lagi orang bertobat dalam Wahyu 16? Kenapa? Apakah Tuhan menyuruh Yohanes, coba kau lihat waktu cawan murka itu dicurahkan, adakah yang bertobat? Lalu Yohanes pergi lihat, dikatakan apa? Nah, dan mereka tidak bertobat, tidak ada yang bertobat. Itu baru ayat 9. Coba sekarang saudara lihat sekarang ayat 11. Ayat 11 bunyinya 1, 2, 3. Dan mereka menghujat Allah yang di surga karena apa? Kesakitan dan karena bisul mereka. Tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Coba lihat, kenapa mesti ditulis kalau memang kan tadi orang-orang berkata ada sebagian, enggak semua. Sebagian orang bilang begini, Pak Pendeta Gede, Wahyu 14 tidak ada lagi harapan. Begitu mereka berkata. Saya bantah sekarang, Wahyu 16 dibilang tidak ada yang bertobat. Kenapa? Apa Tuhan suruh cari ada yang bertobat atau tidak? Tapi kemudian Yohanes lihat tidak ada, maka ditulis tidak ada yang bertobat. Berarti Tuhan memang menunggu orang supaya bertobat. Makanya firman Tuhan berkata dalam 2 Petrus 3 ayat 9, mari baca. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. 2 Petrus. Haleluya. Syaka barabali. Kuria syaka barabali. Judulnya aja hari Tuhan. Ayat 9. Tuhan tidak lalai, 1, 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi demi nama Tuhan Yesus Kristus dan demi firman Tuhan yang barusan kita baca ini,
Tuhan menghendaki tidak seorang pun anak-anaknya yang sudah terkena apostasia binasa. Benar dong. Tidak bohong. Ini kan begitu firman Tuhan. Haleluya saudara. Tuhan tidak menghendaki kebinasaan daripada orang berdosa. Orang yang sudah apostasia pun Tuhan tidak menghendaki dia binasa. Tetapi apa kehendak Tuhan? Supaya orang itu berbalik dan apa? Ada haleluya saudara. Jadi ini saya berkhotbah kepada banyak jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan di berbagai gereja. Udah gitu aja. Kalau pendeta saudara tidak mengajarkannya, saudara dengarkan sekarang dari firman Tuhan. Ini di-upload di YouTube. Saudara anak Tuhan sebarkan saja. Hanya ini yang bisa saya perbuat, dan mungkin saudara bisa perbuat buat saudara-saudaramu. Jangan nanti Tuhan tanya sama saudara, oh nggak berbuat apa-apa. Kan gitu. Ada hamba yang setia itu, dia didapati Tuhan yang sedang mengerjakan tugasnya ketika Tuhan itu datang. Berbahagialah dia. Lalu ada tugas sama saudara, saudara harus menolong saudara-saudaramu yang kena apostasia. Lalu saudara nggak buat apa-apa, taruh handphone saudara di sini. Kalau bisa, kalau bapak gede itu, udahlah, tutup aja saudara. Hei, Tuhan bilang, nggak buat apa-apa. Tuhan dapati kita tidak mengerjakan tugas kita ketika ketika dia datang. Sama seperti ada orang yang sedang, maaf ya, kena keracunan di sebelah kita. Sudah mau mati, obatnya ada di sini saudara. Ada di kantong saudara obatnya. Saudara diam saja, pura-pura nggak tahu. Matilah dia. Kira-kira saudara orang yang kejam atau apa? Kejam. Haleluya. Kejam sekali. Nah sekarang saya sudah bersuruh-suruh dari puncak gunung nih. Tuhan bilang taruh, jangan taruh di bawah kaki gantang, taruh di kaki dia. Saya sudah bersuruh-suruh. Lalu saudara taruh. Jangan jadi orang kejam. Maaf, ada upah orang setia, ada upah orang benar, ada upah orang bersungguh-sungguh, ada juga upah orang kejam. Jangan saudara pikir saudara baik kali, ternyata saudara kejam. Nah, ini untuk semua ya, jangan ada di internet semua kita. Dimanapun firman Tuhan yang diberitakan. Itu kan tugas pendeta. Memangnya pendeta pun bisa sampai di mana-mana? Enggak dong. Ada orang-orang yang terhubung dengan saudara. Itu tugas apa? Itu tugas Pak Gede. Enak aja. Itu kan sama seperti Hawa ya. Adam ditanya, siapa kasih kamu ini? Hawa. Siapa kasih kamu? Ular. Tanya. Ya kan? Terus ular enggak bisa lagi tunjuk sama siapa. Udah habis. Jangan gitu. Itu tugas siapa? Saya bagikan firman Tuhan di Tentara Tuhan Indonesia. Saudara harus dengar itu. Saya saja mendengarnya, maaf ya, bergidik. Bergidik itu bukan bergidik ngeri. Bergidik roh melayani Tuhan itu. Haleluya saudara. Dan saya herannya itu di video itu sangat bagus sekali. Saya juga tidak menyangka. Itu kan diedit oleh sahabat saya, Bapak Yeremia ya, Bapak Yeremia Buang ya. Dia di Gereja Kebenaran Sejati ya. Beliau sangat dipakai Tuhan di sana di media sosial. Ya, lalu kemudian saya lah untuk sementara ini jadi gembala di sana, saudara. Lalu dia mengeditnya. Pas saya berkata, Here I am Lord. Itu musiknya tuh bisa, waduh, saya sendiri mendengarnya tuh sampai, kok bisa kebetulan sekali dalam setting. Padahal lagunya juga nggak disusun begitu, mengalir saja. Waduh, saya sempat sih pikir, saya upload gak ya sama saudara, takutnya saudara belum siap. Tapi setelah apostasia ini, saya percaya saudara sudah siap dengarkannya. Haleluya saudaraku, ya. Sudah ngerti. Jangan nanti kita pikir kita ini sudah bagaimana, ternyata kita orang yang kejam. Gitu, saudara. Saudara, kasih tahu, beritahu. Haleluya saudaraku. Bila memang saudara dipakai untuk di media sosial saudara bagi jiwa-jiwa. Mungkin kalau saya pikir, aduh nanti gak enak, nanti begini-begini ya. Memang itu harga yang harus dibayar. Memang itu harganya. Itu jalannya, begitu harganya. Oke, saya lanjut. Ya, nah saudaraku, jadi saudara-saudara,
Jadi ada pertobatan, jalan keluarnya hanya satu. Angkat tangan kita, tunjuk ini, bilang jalan keluarnya hanya satu. Namanya pintu pertobatan. Haleluya. Waktu kita datang dengan pertobatan, saya percaya saudara yang sudah ikuti khotbah saya selama ini sudah bertobat semua. Tapi kalau belum, jangan tipu Pak Pendeta. Saudara bisa tipu saya, saudara nggak bisa tipu Tuhan. Saya nggak perlu sama saya itu. Saya cuma kasih khotbah. Tapi saudara mesti tobat sungguh-sungguh sama siapa? Tuhan Yesus. Kalau saya sih percaya, seperti saudara-saudara ikuti saya percaya saudara sudah bertobat, karena khotbah saya tidak lari kemana-mana, saya sangat fokus 3 tahun. Tapi kalau ada yang belum bertobat sampai hari ini, jangan berusaha mengelabui pendeta saudara. Saya mungkin tidak tahu, tapi Tuhan tahu, begitu loh. Oke, lanjut ya. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, jangan tunda-tunda pertobatan ya. Jadi Tuhan mau kita bertobat, dan waktu kita datang dengan kata-kata penyesalan pada pintu pertobatan tersebut, di balik pintu itu ada darah Tuhan Yesus yang sanggup membasuh dosa-dosa kita. Saya nggak punya firman Tuhan lebih daripada itu. Itu yang dikatakan di Alkitab. Jadi tolong ini. Ya. Haleluya saudara. Ya. Jadi saudara-saudaraku dikasih Tuhan, di balik itu ada darah Yesus, dan darah Yesus mengampuni dosa-dosa kita. Setelah begitu, saya biasanya masih tambahkan begini, tunjukkanlah pertobatan kita sedemikian rupa. Kan saya selalu bilang itu. Jadi jangan buat begini standar pertobatan. Oh, standar pertobatan seperti ini. Jangan mau ditipu setan. Tunjukkan sedemikian rupa. Saudara, saya mendengar ada beberapa kesaksian, ada yang bertobat seperti ini. Aduh, dia benar-benar sungguh-sungguh. Ya, saya pun sampai lihat, saya cuma bisa diam aja kalau saya lihat. Saya hanya bisa memegang dada saya tahu anak Tuhan ini sungguh-sungguh dia bertobat. Saya bahkan bisa nangis kalau lihat dia menyembah Tuhan, menangis ya. Iya benar. Saudara, tunjukkan sedemikian rupa pertobat saudara kepada Tuhan. Haleluya saudara. Ya. Nah, saya biasanya begitu berkata, dan habis itu saya stop. Lalu biasanya ada anak Tuhan yang tanya gini, terus Pak Pendeta gimana hasilnya? Nah, kalau ini itu bukan wilayah saya lagi. Udah, saya hanya bisa sampai di situ. Ya, hasilnya itu urusan Tuhan. Tapi setahu saya Tuhan masih cari orang bertobat di Wahyu 16. Berarti inilah satu-satunya jalan buat semua anak-anak Tuhan. Haleluya. Ya. Lalu kemudian saudara, bagaimana? Kalau ini satu-satunya jalan, dengar, jangan tunggu sampai Wahyu 16. Kalau dengar hari ini, jangan tunggu sampai besok. Mana tahu besok sudah terlambat. Kalau mau bertobat, sekarang waktunya bertobat. Haleluya. Saudara dengar firman Tuhan bertobat, saudara pulang bertobat, bawalah kata-kata penyesalan. Bertobatlah dan berkatalah kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan. Koyakkanlah, Alkitab berkata apa? Koyakkanlah hatimu, bukan jubahmu. Ya, koyakkan hati kita. Nah, begitu caranya saudara. Dan saya percaya kalau sudah saudara masuk wilayah ini, saya sudah selesai tugas saya. Saya nggak bisa lagi buat apa. Saya sendiri harus terus bertobat kepada Tuhan dan terus minta dibaharui, disucikan, dikuduskan dengan darah Yesus. Ini adalah jalan pertobatan di akhir zaman buat semua anak-anak Tuhan dimanapun berada. Haleluya saudara. Ya. Nah saudara, sebarkanlah khotbah ini, saudara. Dimanapun saudara bisa dipakai Tuhan untuk menyebarkannya. Biarlah banyak anak-anak Tuhan boleh kita rebut saudara, di akhir zaman ini. Saya punya misi 2 sekarang. Radio kita sudah jalan lagi saudaraku ya. Hari Senin ini sudah naik lagi iklan di televisi. Saudara, itu bagi jiwa-jiwa yang belum mendengar nama Yesus. Tapi satu lagi, bagi jiwa-jiwa anak-anak Tuhan yang sudah terkena apostasia, biarlah mereka semuanya boleh berbalik kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tersingkap lewat firman Tuhan ini tipu daya setan yang bekerja di akhir zaman. Haleluya. Bahkan saya perlu berkata, hamba-hamba Tuhan harus bertobat lebih sungguh daripada jemaat Tuhan. Karena hamba-hamba Tuhan, saudara mesti bertanggung jawab tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita hamba-hamba Tuhan untuk menjadi gembala, menjadi hamba-hamba Tuhan di akhir zaman. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita akan naikkan pujian kita. Tak akan pernah ku sesali. Haleluya. Mengiring Tuhan Yesus.
Dan juga tadi lagu yang satu tadi ya, Bu Pendeta. Ya, Kau Tuhan Juru Selamat.